Hai everyone, selamat datang di video presentasi Final Project Kelompok 5. Judul yang kami angkat adalah Utopia sebagai aplikasi pengolahan sampah untuk mengurangi emisi gas rumah kaca yang menghasilkan produk bernilai jual menuju dunia sehat berkelanjutan. Berikut adalah full tim dari kelompok 5. Latar belakang dari proyek kami yaitu peningkatan emisi gas rumah kaca di atmosfer merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim. Pada grafik di bawah, GRK ini terdiri atas gas CO2, CH4, NO2, dan F-gas. Komponen GRK terbesar adalah CO2 atau karbon dioksida dan CH4 atau metana. Di Indonesia, berdasarkan sektornya, sumber utama emisi gas metana adalah sampah. Penumpukan sampah yang semakin banyak, terutama sampah organik, akan meningkatkan produksi emisi metana di atmosfer, yang nantinya akan menyebabkan pemanasan global. Dari latar belakang tersebut, kami mencari berbagai data yang relevan dan melakukan data preparation, exploratory data analysis, serta modeling yang kemudian ditampilkan sebagai dashboard agar mudah dipahami apa saja permasalahan yang dapat diangkat. Berikut ini merupakan tampilan dashboard yang kami buat. Emisi metana dunia dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Bahkan menurut analisis prediksi yang kami lakukan, emisi metana akan terus meningkat hingga level 13 miliar ton pada tahun 2050. Dalam 10 tahun terakhir, total emisi metana dunia telah mencapai 100 miliar ton, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang menyumbang emisi terbesar. Penyumbang terbesar emisi metana dunia adalah sektor pertanian, namun yang menarik adalah sampah menjadi penyumbang emisi terbesar ketiga. Sedangkan di Indonesia, sampah menjadi sektor terbesar dalam menyumbang emisi gas metana. Untuk melihat hubungan sampah dan emisi metana, dilakukan analisis korelasi antara data sampah kota dan emisi metana Indonesia. Hasilnya, nilai korelasinya mencapai 0,7, artinya hubungan keduanya kuat dan berkorelasi antara peningkatan sampah dengan peningkatan emisi metana. Timbulan sampah Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022 mencapai 36 juta ton. Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan produksi sampah terbesar di Indonesia, diikuti dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Dilihat dari kabupaten kota Jawa Tengah yang menunjukkan bahwa kota Semarang menduduki peringkat pertama dengan sampah terbanyak. Secara nasional, 40% sampah berasal dari sisa makanan, 18% sampah plastik, dan 14% sampah kayu ranting. Dan hasil EDA sendiri, kota Semarang juga memiliki kesamaan 3 jenis sampah terbesar dan didominasi oleh sampah sisa makanan. Sedangkan jika dilihat dari sumbernya, rumah tangga menyumbangkan sampah paling besar dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, bagian definisi masalah. Dari hasil dashboard tersebut, kami tertarik untuk berfokus pada Provinsi Jawa Tengah dan menjadikan kota Semarang sebagai objek problem di proyek kami. Dan dari hasil EDA yang kami lakukan, kami dapatkan bahwa total timbulan sampah Indonesia pada tahun 2022 mencapai 36,1 juta ton. Persentase daur ulang sampah di Indonesia sebesar 15%. Persentase daur ulang sampah untuk Jawa Tengah dari total daur ulang di Indonesia sekitar 12%. Dan persentase daur ulang sampah kota Semarang mencapai 14%. Nah, hal ini menjadi menarik karena kota Semarang yang berada di peringkat pertama dengan sampah terbanyak di Jawa Tengah, namun masih kecil dalam daur ulang sampah yang menunjukkan posisi ke-15 pada urutan sampah daur ulang di Jawa Tengah. Sementara sisanya berakhir di tempat pembuangan akhir atau TPA. Penumpukan sampah tanpa diolah ini akan melepaskan gas metana. Nah, setiap 1 ton sampah padat itu bisa menghasilkan 50 kg gas metana. Inti dari permasalahan yang kami angkat adalah, yang pertama, jumlah sampah yang dihasilkan semakin meningkat, sementara pengolahan sampah masih belum optimal. Yang kedua, sebagian besar sampah berakhir di TPA yang dapat menimbulkan berbagai masalah lingkungan seperti air, tanah, dan udara. Dan yang ketiga yaitu, pengolahan sampah yang tidak optimal dapat berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca. Kami menggunakan 3 metode. Yang pertama ada UX Competitive Analysis, yang dimana metode ini digunakan untuk menganalisis peluang yang dapat dikembangkan untuk mengungguli kompetitor. Yang kedua, Competitor Analysis Future Comparison Report, yaitu kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, hanya saja metode ini berfokus pada teknis pengembangan sistem. Yang terakhir adalah UCDC Canvas. Metode ini dilakukan untuk memahami kebutuhan target user dan menyelaraskan dengan tujuan bisnis. Pada tahap ini, kami melakukan analisis terhadap beberapa kompetitor. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui jenis layanan dan fitur apa saja yang lebih dulu ada. Hasil analisis yang sudah dilakukan kami sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. Hadirnya aplikasi Utopia merupakan solusi digital yang dirancang untuk membantu mengurangi permasalahan sampah di Indonesia. Aplikasi ini memiliki 2 tujuan utama, yaitu yang pertama, pengolahan sampah organik menjadi produk bernilai jual akan diolah menjadi ekoenzim, pupuk organik, dan kompos. Yang kedua adalah pengolahan sampah anorganik menjadi produk bernilai jual seperti paving block, perabotan, maupun interior rumah. Utopia memiliki 3 fitur utama. Yang pertama adalah jasa penjemputan sampah, yang kedua drop point, dan yang ketiga adalah sistem point.
Dampak yang diharapkan dari aplikasi Utopia adalah mengurangi jumlah sampah yang berakhir di TPA, mengajak masyarakat untuk memilah sampah, mengurangi angka emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh sampah, meningkatkan nilai ekonomi dari sampah. Sukses metrik yang diharapkan adalah aplikasi diunduh oleh 30% total penduduk Jawa Tengah pada 6 bulan sejak aplikasi dirilis, memperoleh user aktif sebanyak 80% dari jumlah pengunduhan aplikasi, meningkatkan jumlah penerimaan sampah di daerah Jawa Tengah yang akan dikelola oleh mitra sebanyak 25%, meningkatkan angka daur ulang sampah sebesar 15% di Jawa Tengah dalam 6 bulan, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 15% sejak peluncuran. Lalu bagaimana aplikasi Utopia dapat membantu mitigasi perubahan iklim? Yang pertama adalah memaksimalkan sampah yang bisa didaur ulang, yang kedua proses pengolahan sampah yang lebih baik, dan yang ketiga mengurangi penumpukan sampah sisa makanan. Gambaran cara kerja dari aplikasi Utopia adalah yang pertama, registrasi akun, selanjutnya user akan otomatis diarahkan ke halaman utama, lalu user dapat memilih fitur pick up, yang dimana fitur tersebut terbagi menjadi 3, yaitu You Pick Up, You Drop Point, dan You Chart. Dan yang terakhir, apabila semua rangkaian sudah selesai, maka user akan mendapatkan poin sebagai reward. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai produk requirement dokumen dan juga produk UI UX prototype. Yang pertama, halaman registrasi. Jadi pada halaman registrasi ini, user dapat melakukan pendaftaran dengan memasukkan nama, nomor telepon, kata sandi, dan juga pengulangan kata sandi. Selain itu, user juga dapat melakukan pendaftaran dengan akun Google, dan setelah melakukan pendaftaran, user akan menerima kode OTP atau kode verifikasi melalui alamat email dan juga nomor HP yang telah didaftarkan. Selanjutnya, user akan diarahkan ke halaman home. Di sini user dapat melihat beberapa informasi di antaranya nama pengguna, notifikasi, poin aktif saat ini, scan kode QR, tukar poin, informasi konversi karbon yang dihasilkan, dan juga artikel menarik serta beberapa tombol navigasi bar. Untuk detailnya dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, pada saat user memilih navigasi bar riwayat, maka user dapat melihat riwayat order yang pernah dilakukan beserta dengan detail ordernya. Saat user mengklik detail order, maka user dapat melihat detail order yang pernah dilakukan dan juga dapat melakukan penilaian kepada petugas driver yang melakukan pick up sampah ke lokasi user. Dan selanjutnya, pada navigasi bar pick up, di sini user dapat memilih layanan yang diinginkan untuk mengolah sampah yang terbagi menjadi 3, yaitu You Pick Up, You Drop Point, dan juga You Chat. You Pick Up merupakan layanan penjemputan sampah. Di sini nantinya user dapat melihat petugas driver yang tersedia dan juga dapat melihat estimasi sampai dari tiap layanan atau petugas driver yang tersedia. Selanjutnya pada halaman drop off viewpoint, di sini user dapat melihat lokasi drop off terdekat melalui Maps dan juga user dapat mengetahui detail lokasi dan juga jam kerja reservasi lokasi drop off yang tersedia dengan mengklik salah satu titik viewpoint yang tersedia pada map. Selanjutnya, YouChat. Pada YouChat ini, user dapat melihat chat aktif atau riwayat chat yang pernah dilakukan user saat melakukan layanan pick up ataupun layanan drop off. Dan selanjutnya, setelah memilih antara layanan pick up atau layanan drop off, user akan diarahkan ke halaman kategori sampah. Pada halaman ini, user dapat memilih jenis sampah yang nantinya akan diolah, yang secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Kemudian, tiap kategori akan dibagi lagi menjadi beberapa subkategori yang seperti terlihat pada layar. Dan selanjutnya, pada halaman order, user dapat mengatur penjadwalan pick up ataupun reservasi ke lokasi, yang dimana user dapat mengatur alamat penjemputan atau pengantaran, waktu dan juga tanggal penjemputan atau pengantaran. Selain itu, user juga dapat mengatur kategori berat sampah yang akan di pick up atau diantar, yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori sampah di bawah 5 kg, sampah dengan berat 5-10 kg, dan sampah dengan berat di atas 10 kg. Dan selanjutnya, untuk halaman hadiah, di sini terdapat beberapa informasi yang bisa user lihat. Pada halaman tukar poin, user dapat melihat poin aktif, skor kode QR, riwayat poin, dan juga level member. Dan nantinya di sini juga tersedia beberapa hadiah yang dapat ditukarkan oleh user lengkap dengan poin syarat minimal untuk menukarkan hadiah tersebut. Beberapa pilihannya adalah donasi untuk tanam benih, pohon, dan juga kontribusi terhadap program penurunan karbon, dan juga voucher belanja serta hadiah lainnya seperti produk hasil olahan seperti ekoenzim, kompos, dan juga pupuk. Kemudian pada halaman hadiah saya, user dapat melihat riwayat hadiah yang sebelumnya pernah ditukarkan. Kemudian saat user mengklik scan kode QR, di sini user dapat menukarkan kode QR atau melakukan scan kode QR untuk menukarkan dengan poin saat melakukan salah satu dari layanan pick up ataupun drop off. Kemudian pada riwayat poin, user dapat melihat riwayat poin keluar masuk.
Nah, ini adalah tampilan saat user mencoba melakukan penukaran hadiah. Tampilan A adalah user tidak memiliki cukup poin saat ingin melakukan penukaran, dan halaman B adalah user memiliki poin yang cukup untuk melakukan penukaran, sehingga user bisa swipe up ke atas untuk redeem poin dan melakukan penukaran hadiah. Dan ini adalah tampilan member yang bisa menampilkan member aktif user saat ini dan juga melihat prasyarat untuk naik ke level member berikutnya dan juga reward serta keuntungan yang akan didapatkan user. Ini tingkatan member dibagi menjadi 4, yaitu bronze, silver, gold, dan juga diamond. Untuk detailnya bisa dilihat pada layar. Dan terakhir, halaman profil. Pada halaman ini, user dapat melakukan edit profil, mengganti nomor HP, dan juga menambahkan foto profil, serta dapat melihat beberapa informasi dan melakukan perubahan serta pengakuan akun. Di antaranya melihat informasi dari total dampak kontribusi yang telah diberikan oleh user, kemudian melihat tier level member, mengganti kata sandi, mengunjungi pusat bantuan, melihat rincian tentang aplikasi, setting mode gelap terang, dan juga logout dari aplikasi atau akun. Kalian pasti sedang berpikir bagaimana cara alur penggunaan aplikasi Utopia. Maka dari itu, kita akan bersama-sama menjelajahi fitur aplikasi Utopia. Dimulai dari setelah user mendaftarkan diri atau login ke aplikasi, maka user akan dibawa menuju halaman beranda. Pada halaman beranda ini, user akan dapat melihat yang pertama adalah kalimat Hai Jonsu yang merupakan sapaan untuk user sebagai tanda bahwa user sudah mendaftar dan bergabung dengan aplikasi Utopia. Kedua, lonceng notifikasi yang berguna untuk user mendapatkan pemberitahuan secara real-time mengenai keluar masuknya poin maupun penawaran yang sedang berlangsung. Yang ketiga, user juga dapat melihat poin aktif untuk mempermudah user mengetahui jumlah poin yang dimiliki. Yang keempat, user dapat menampilkan kode QR dengan lebih mudah. Hal itulah yang menjadi alasan kenapa kode QR diletakkan pada halaman beranda, karena fitur kode QR ini akan menjadi fitur paling sering digunakan setelah proses pick up maupun drop off selesai. Yang kelima adalah tukar poin, di mana user akan dibawa ke halaman hadiah. Pada halaman beranda ini, user juga dapat melihat informasi konversi karbon yang dihasilkan dan juga beberapa artikel menarik dari berita ternama di Indonesia. Halaman selanjutnya adalah halaman riwayat, di mana user dapat melihat riwayat order beserta detail order yang pernah dilakukan oleh user. Selain itu, dalam halaman detail order, user juga diminta memberi penilaian kepada petugas driver yang menangani orderan dari user. Apabila penilaian tersebut sudah terkirim, maka otomatis diarahkan pada halaman beranda. Selanjutnya adalah halaman fitur pick up. Dalam halaman ini terbagi menjadi 3 fitur. Yang pertama adalah You Pick Up. Fitur ini merupakan fitur dengan sistem kerja user meminta penjemputan sampah ke posko Utopia terdekat dari lokasi user. Selanjutnya, user harus memilih kategori sampah yang dibagi menjadi 2, yaitu organik dan anorganik. Sampah tersebut dapat user sesuaikan dengan yang akan user salurkan. Yang selanjutnya, user akan diarahkan menuju halaman ringkasan order dan dilanjutkan ke halaman order. Apabila proses sudah selesai, petugas akan meminta user membuka kode QR untuk dipindai dan menambahkan poin. Yang kedua adalah You Drop Point. Fitur ini merupakan fitur dengan sistem kerja user menentukan jadwal dan lokasi You Drop Point untuk mengantarkan sampah. Yang selanjutnya, user harus memilih kategori sampah sebelum menuju ke halaman reservasi You Point. Dan apabila user sudah sampai di lokasi, petugas akan meminta user membuka kode QR untuk dipindai dan menambahkan poin. Yang terakhir adalah You Chat. Fitur ini memiliki sistem kerja di mana user dapat langsung menghubungi petugas penjemput sampah. Hal ini berguna apabila dibutuhkan segera pengambilan sampah user, tanpa harus membuat jadwal order terlebih dahulu. Halaman berikutnya adalah halaman hadiah, di mana pada halaman ini mempunyai akses kode QR seperti halaman beranda. User juga dapat melihat jumlah poin maupun tanggal kadaluarsa poin tersebut. User juga dapat melihat riwayat poin keluar dan masuk. User dapat melihat tingkatan level member beserta benefitnya. Yang terakhir, halaman ini juga menyajikan reward yang dapat user tukar dengan poin yang user miliki. Apabila poin tidak mencukupi, maka akan ada error di bagian halaman bawah. Namun, apabila poin user mencukupi, maka user dapat melakukan swipe up. Setelah itu, user akan diminta untuk menunggu beberapa saat hingga ada pemberitahuan penukaran poin berhasil. Hadiah yang sudah di-redeem dapat user lihat pada halaman hadiah bagian hadiah saya. Dan yang terakhir adalah halaman profil dengan desain pada umumnya yang berisikan identitas user, informasi yang menunjukkan total dampak dari kontribusi yang telah diberikan oleh user, meliputi total sampah yang berhasil diolah, kerugian yang berhasil dicegah, serta total CO2 yang berhasil dicegah. Yang ketiga adalah level user, yang keempat mengganti sandi, yang kelima pusat bantuan, yang keenam tentang kami, ketujuh adalah pengaturan mode gelap, dan yang terakhir adalah keluar aplikasi.
Berikut adalah future improvement Utopia yang dapat dilihat pada layar. Terima kasih sudah menonton video presentasi kelompok kami. Buatlah perubahan kecil mulai dari diri sendiri.